Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Sekuritas Indonesia's webinar. Hari ini mengawali minggu baru ya, Senin 27 Juli 2020. Bagaimana weekend Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan mengawali minggu ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat ya. Sebelum mulai, mohon seperti biasa konfirmasi gambar dan suara apakah terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Di sini suara dan layar jelas. Terima kasih untuk konfirmasinya. Suara bagus Bapak Rudi, Bapak Robertus, Bapak Wisber. Oke, Ibu Lina, Bapak Andrew, Bapak Teddy, dan Ibu Penny. Apa saja yang menggerakkan IHSG hari ini? Menjadi market drivers IHSG, kemudian headline dari emiten dalam negeri, kemudian bagaimana posisi foreign flow, IHSG dan performance dari IHSG serta LQ45 dan apa saja yang menjadi rekomendasi teknikal kita untuk hari ini. Iya, IHSG kalau sejenak kita lihat minggu lalu ditutup melemah 62 poin atau 1,21%. Jumat kemarin di level harga 5.083. Ya, IHSG kembali di bawah resisten besar di level 5.130. Seminggu kemarin IHSG secara average itu menguat tipis hanya sebesar 0,07% saja. Tapi bila dibandingkan dengan indeks-indeks regional lain, utamanya Amerika Serikat, ini IHSG memberi performansi yang lebih baik ya. Di tengah indeks saham AS yang bearish sepekan, Dow Jones CS itu rata-rata melemah sepekan ke belakang di 0,8%. Kami memperkirakan IHSG akan tetap bergerak melemah terbatas hari ini dengan support di level 5.027 dan resisten di level 5.177. Kalau kita lihat di tabel tertera indeks saham AS ditutup melemah ya Jumat kemarin. Dow melemah 182 poin atau 0,68%, S&P 500 melemah 20 poin atau 0,62%, sementara Nasdaq tertinggi pelemahannya ditutup melemah 98 poin atau 0,94%. Pelemahan indeks saham AS utamanya karena sentimen dalam negeri seperti di emiten sektor teknologi didominasi oleh emiten Intel Corp yang menunda peluncuran chip generasi baru dan harus membutuhkan vendor lain atau third party untuk memproduksi chip generasi baru tersebut. Gitu ya. Ini membawa Intel ditutup melemah Jumat kemarin sampai 15%. Juga dari sektor kesehatan turut terkoreksi setelah perintah eksekutif dari Donald Trump untuk menurunkan harga obat. Kemudian, namun yang menjadi underlying isu sentimen negatif Dow Jones CS itu adalah investor masih mencerna tensi Amerika Serikat Cina yang memanas. Kita tahu perang untuk saling menutup kantor konsulat ya, Cina di Houston, kemudian AS di Chengdu, ini masih menjadi kekhawatiran investor pasar modal. Plus, weekend kemarin belum ada arah kepastian terkait paket stimulus fiskal baru AS yang saat ini masih dalam perdebatan di Kongres. Memang Partai Republik telah memberi indikasi bahwa jumlah stimulus tambahan akan dibatasi pada 1 triliun US dollar yang sudah mencangkup bantuan langsung tunai atau FPUC, Federal Pandemic Unemployment Compensation, sebesar $600 per minggu bagi individu yang memenuhi persyaratan. Kemudian paket stimulus ini lebih kecil dari paket stimulus sebelumnya, yaitu CARES ya, Coronavirus Aid, Relief and Economic Security yang bernilai 2 triliun US dollar. Ini setengahnya saja gitu ya, paket stimulus barunya. Namun Gedung Putih justru memberi bocoran bahwa paket stimulus tambahan kemungkinan besar akan menawarkan bantuan langsung tunai 1.200 US dollar bagi warga Amerika Serikat dengan batas pendapatan atau gaji tertentu bersama dengan bonus kembali bekerja atau re-employment bonuses. Insentif untuk tidak melakukan PHK atau retention bonuses dan keringanan pajak bagi pelaku UKM. Namun paket stimulus tambahan tersebut tidak akan memperpanjang FPUC yang akan berakhir di bulan Juli ya.
bantuan langsung tunai tadi FPUC-nya. Jadi memang meskipun ada bocoran dari Gedung Putih, kemudian juga Partai Republik mengindikasikan stimulus yang baru ini tidak lebih besar dari stimulus pertama yang CARES Act itu belum ada kepastian begitu ya. Weekend kemarin bagaimana arah dari stimulus fiskal ke depannya. Jadi itu juga kemudian memberatkan pergerakan di pasar saham Amerika Serikat. Minggu ini investor menanti rilis laporan keuangan, keputusan suku bunga Amerika Serikat dan arah kebijakan moneter The Fed itu di hari Kamis, dan di hari yang sama juga ada GDP yang diekspektasikan akan terkontraksi 3,5%, sebelumnya 5% ya di kuartal pertama 2020. Dan juga seperti biasa ada initial jobless claim Kamis ini yang juga investor melihat bagaimana insight dari sektor tenaga kerja di Amerika Serikat. Setidaknya itu yang memberikan sentimen negatif untuk IHSG hari ini. Memang revenue earning season Amerika yang kemudian investor nantikan minggu ini gitu ya, yang mungkin tidak sedikit banyak memberikan insight untuk IHSG, tetapi adanya baik dari ketidakpastian stimulus, juga memanasnya Amerika Serikat dan Cina ini yang juga ikut memberikan underlying isu sentimen negatif bagi IHSG. Namun di dalam negeri kita masih belum banyak melihat adanya sentimen yang akan menggerakkan IHSG. Kemudian untuk emiten dalam negeri kita punya berita dari ITMG atau PT Indo Tambang Raya Megah, kemudian punya Tower, Sarana Menara Nusantara, dan juga headline dari Inco atau PT Vale Indonesia. PT Indo Tambang Raya Megah telah mengantongi kontrak penjualan 80% dari total produksi pada tahun ini. Pada kuartal pertama 2020, ITMG telah memproduksi 4,5 juta ton batu bara atau sekitar 23,6% dari target produksi tahun ini. Kemudian PT Sarana Menara Nusantara atau Tower bakal mengebut pendapatan senilai 7,4 triliun rupiah pada tahun ini. Saat ini perseroan optimistis untuk mencapai pertumbuhan pendapatan 14% sampai 15%. Kemudian Inco, PT Vale Indonesia Tbk menekan biaya produksi sebagai salah satu strategi menjaga margin di tengah fluktuasi harga komoditas dan tantangan bisnis akibat pandemi COVID-19. Adapun biaya produksi per unit perseroan hingga Juni 2020 berada di bawah 7.000 US dollar per ton. Ini yang kemudian masih memberatkan IHSG ya. Apalagi Jumat kemarin asing masih mencatatkan net sale yang cukup fantastis 690 miliar. Dengan demikian secara year to date net sale asing itu hampir 35 triliun rupiah. Performansi IHSG secara year to date masih minus 19,31%, sementara LQ45 secara year to date masih minus 21,80% performansinya. Kemudian rekomendasi teknikal kita hari ini, Bapak Ibu yang sudah tergabung di Telegram kami, pagi-pagi pasti sudah diupdate ya. Rekomendasi teknikal kami punya Surya Citra Media atau SCMA. Kami melihat baik short term maupun medium term sudah bullish. Kami rekomendasikan Bapak Ibu untuk boleh coba trade buy di level harga 1.255 dengan target harga di level 1.300 atau bisa ditahan sedikit sampai level 1.340. Jangan lupa stop loss di level harga 1.190. Kemudian yang kedua, kami punya Wijaya Karya Persero, sideway, both ini short and medium term, tapi kami boleh melihat rekomendasi, melihat opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 1.220 dengan target harga di level 1.275 atau bisa ditahan sampai level harga 1.340. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 1.145. Kemudian yang terakhir ada Indosat. Memang bullish di medium term, tapi belum ada signifikasi tren di short term. Kami lihat ada opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 2.510 dengan target harga di level 2.580 atau bisa ditahan sampai level harga 2.640. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 2.440. Tadi kami punya SCMA dengan trade buy di level harga 1.255. Kemudian ada Wika
trade buy di level harga 1.220 dan ada ISAT untuk trade buy di level harga 2.510. Demikian Bapak Ibu presentasi webinar kami. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan boleh disampaikan pertanyaannya di question box. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Oke, kita mulai teknik rekomendasi kita. Sesi Q&A kita pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Rudi ya, menanyakan zinc, ISSP, dan CTRA. Untuk zinc sendiri, kita lihat zinc. Oke, ini zinc pergerakannya cukup stagnan ya di bawah dan volume cukup tebal, namun ini cenderung kami lihat cenderung dijaga ya volumenya ya, karena statis dia volumenya tidak terlalu fluktuatif. Untuk zinc sendiri, kami belum merekomendasikan untuk masuk, karena ini masih dalam fase downtrend dan peningkatan juga masih akan terbatas, masih mentok di level 140 ya. Jadi untuk kenaikan juga cenderung terbatas di level 140. Jadi masih belum jika untuk masuk di zinc. ISSP ISSP sendiri kami lihat ya pergerakannya sangat fluktuatif dari volumenya. Level support sekarang di level 128 ya, 130 bisa kita katakan. Dengan level resisten di level 134. Jika mau masuk, kami lebih suka di level 128 tadi. Untuk ISSP. Karena dari mediumnya ini masih cenderung sideways saja. Dan dari volume juga tidak begitu besar. CTRA. Untuk CTRA cukup menarik karena masih cenderung stabil ya, sideways saja. Level support bisa kita pakai di level harga 600 ya, level supportnya. Yang sudah punya sahamnya masih boleh di hold. Atau jika ada kenaikan nanti, target harga kita di level 680 untuk CTRA. Namun hati-hati juga, karena kita lihat tadi, mayoritas bursa global memerah, dan kemarin hari Jumat juga, investor asing juga keluar 600 miliar ya, dan IHSG koreksi sekitar 1%. Jadi CTRA berpotensi hari ini cenderung melemah juga. Jangan lupakan tadi support di level 600 ya CTRA. Lalu berikutnya dari Bapak Edi. Untuk PIVA ya, tadi PIVA baru keluar laporan keuangannya juga. Viridom Pharma dari laporan keuangan labanya meroket 222%. Tapi dari pendapatan dia cuma naik 0,16%. Hal ini disebabkan karena perusahaan telah membeli barangnya terlebih dahulu dalam jumlah banyak sebelum terjadi kenaikan kurs. Jadi dia masih ada banyak persediaan di sana dan itu mengurangi HPP dia ya. Jadi ini masuk ke metode FIFO itu. Dan kalau dari teknikal untuk PIVA sendiri, ya dari teknikal saya rasa kemarin beberapa hari lalu ini market sudah merespon terlebih dahulu ya akan adanya berita tentang naikkan laba emiten ini. Bisa kita lihat dia sudah rilis sejak tanggal 17 Juli dan kemarin ini pola yang cukup berbahaya juga karena upward shadow-nya sangat tinggi ya, menandakan bahwa tekanan jual cukup besar di saham ini untuk PIVA. Dan kita lihat juga untuk PIVA sendiri saat ini berada di PI 56,19 dan kami lebih suka untuk PIVA
boleh dikumpulkan di level 1100 ya untuk Viva ya. Jika mau masuk, kita manfaatkan MA5, karena dari stokastik itu sudah dead cross juga. Jadi cukup hati-hati, ini saham yang fluktuasinya agak tinggi, karena kita lihat dari volume, ini cenderung tiba-tiba tebal dalam beberapa hari terakhir. Jadi cukup hati-hati juga di saham yang fluktuasinya cukup tinggi, karena volumenya di sini. Lalu SMB dan Nikel. Oke, SMBR Nikel itu bisa kita katakan pergerakannya mirip ya. SMBR, Nikel, KF. SMBR, Nikel, KF, sama INAF. Itu pergerakannya mereka kan cukup mirip. Bisa kita katakan karena penggerak atau movernya sama. Untuk SMBR dan Nikel, ini beberapa saham tadi termasuk dalam saham yang fluktuatif. Yang belum masuk, kami lebih sarankan untuk SMBR sendiri di level 460 atau ini yang lebih cocok untuk yang tipe agresif ya. Namun untuk konservatif, kami lebih sarankan untuk menghindari untuk di saham-saham berikut, di saham-saham tadi. Karena kenaikannya sudah sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir, SMBR, Nikel, KF, INAF ya. Kira-kira begitu, sangat cukup beresiko tinggi ya, karena dari volume juga tipis-tipis. Dari bid over saya pernah lihat, juga pergerakannya sangat cepat. Hati-hati juga. Nikel juga sama, ini satu penggerak ya. Terlihat juga ini upper share sangat tinggi. Kemarin kalau tidak salah nikel sempat arah ya, auto reject atas naik 24%. Namun tutup malah dia tutup turun seperti ini. Jadi untuk nikel cukup hati-hati. Ini sangat fluktuatif sekali. Sama kita memakai strategi MA5 saja karena di sini bisa kita patokan sebagai support di saham-saham rally ya, MA5 di kisaran harga 815 kira-kira untuk nikel. Namun perlu kami ingatkan untuk porsi sahamnya di saja untuk masuk ya. Oke, dari Bapak Teddy mohon insight saham LOK. Apakah kasus Joska akan terdampak juga ke Philips Sekuritas? Terima kasih. Baik, kalau kami dari sisi research, di sini kami lihat bahwa sebelum IPO kami telah bikin laporan inisiasi dia ya. Itu kalau tidak salah harganya kami konservatif di level harga 300 atau 400-an. Itu setelah kena target profitnya juga. Saya rasa demikian sudah kena target profit dari riset yang telah kami berikan pada saat di IPO. Dan untuk terdampak ke Philips Securities atau tidak, ini kami belum mampu menjawab lebih lanjut ya. Karena yang berhak menjawab hal tersebut adalah di bagian legal kami. Kami juga dari divisi riset sendiri kurang begitu memahami. Namun jika kami lihat, kalau dari pandangan pribadi saya, itu tidak akan terpengaruh oleh adanya Joska tersebut. Kira-kira begitu. Oke, Bapak Syaiful Bahri, untuk menjelaskan cut loss dan take profit untuk XL, Adaro, PTBA ya. Oke, XL aksi entry, entry kami lebih suka kita tunggu sedikit lagi di level 2.700 sampai 2.740 boleh. Dengan target harga di 2.840. Serta cost di bawah di kisaran level 2.640 ya. Jadi entry di range harga 2.700 sampai 2.740. Taking profit pertama di 2.850. TP2 di level 2.900. Hati-hati stop loss di level 2.640. Untuk Adaro, oke, Adaro ini MACD sudah dead cross, jadi kita masih wait and see ya. Ini dia lagi berada di area support MA20. Jadi kita masih wait and see terlebih dahulu karena MACD signalnya lagi kurang begitu baik. Berpotensi melemah, mengalami pelemahan lanjutan ke depan. Oke, PTBA juga cenderung satu saja. Entry point di kisaran level 2050 masih oke. Dengan level support kita bisa
bisa pakai di level terendahnya, di level 2000, kita bisa pakai entry 2050, support level 2000, taking profit kisaran 2150. Lalu berikutnya untuk dari PTBA ya, tadi sudah PTBA, Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri setelah 3 hari rally tampaknya pada taking profit. Ini kita boleh masuk bertahap. Entry point pertama di 5.500 dan entry point kedua di level harga 5.350. Jadi ada 2 entry point. Kita bisa split dari uang kita ya. Entry pertama 5.500, entry kedua di 5.350 untuk Bank Mandiri. Karena ini masih masuk dalam fase uptrend. Dari restrukturisasi kredit kami lihat kemarin juga ini paling bagus ya, Bank Mandiri BBNI. Tidak begitu banyak juga. Dan berikutnya untuk Bapak Wisber Lewis, MDKA ya. Kita buka MDKA. MDKA kemarin koreksi. Kami lebih suka kalau masuk di level 1680 ya. Dengan resisten kita bisa pakai titik tertingginya, ini upper point-nya, high-nya di 1810. Jadi itu potensi targetnya di 1800 untuk jangka pendek. Namun potensi koreksi terbuka jika dia masih bertahan di area rally ya, di 1670. Jika dia tidak berhasil bertahan, kita bisa pakai support berikutnya di level 1580. Lalu BTPS cenderung sideways saja, pergerakannya kurang menarik menurut kami. Dari volume terjadi perubahan signifikan ya, yang pada saat dia fluktuatif, dia volumenya besar, sekarang cenderung sideways. Jadi akan cenderung sideways saja ke depan, jadi juga kurang menarik. ICBP tadi habis bagi dividen ya kemarin. Ya terlihat karena di Benjamin bawah, namun untuk saham yang bagi dividen seperti ini, jika mau masuk boleh, tapi cicil saja terlebih dahulu. 9.100 sampai 9.150 itu masih boleh masuk ya, cicil sedikit-sedikit. Karena kami takutnya setelah ex-date ini, pelemahan juga masih akan terus berlanjut. Karena dari stokastik pun belum berada di area oversold ya, jadi hati-hati juga, masuk sebagian-sebagian saja. Dan Friend juga cukup menarik karena melihat sedikit review dari sisi year on year, memang dia laba bersihnya turun ya. Namun secara quarter on quarter, dia laba bersihnya tercatat profit di kuartal kedua kemarin secara Q on Q dia di 2Q. Dan dari teknikalnya ini kalau menurut saya euforia karena dia sudah berhasil auto reject atas kemarin, ada potensi hari ini dapat naik sekitar 2-3%. Jadi boleh untuk investor yang untuk trader yang beraliran agresif, boleh spekulatif untuk trading di saham Friend tersebut. Jangan lupa stop loss-nya juga cukup ketat dengan kurang lebih stop loss 2% dan target profit 3-4% itu masih oke. Namun sampai rally seperti ini kita harus bermain cepat ya, jangan lupa untuk stop loss, hati-hati. Lalu Bapak Muhammad Teora, Telkom Jasa Marga SMGR. Oke, Telkom. Untuk Telkom sendiri, wow, cukup dalam juga turunnya. Masih di area sideways dia ya. Potensi support berikutnya di level 2970. Jadi ada potensi rebound. Kita lihat rebound pertama jika dia kena di 3000. Potensi rebound cukup tipis, kemungkinan ke level 3050 ya. Namun kita lihat beberapa hari ke belakang memang investor asing itu masih banyak jualan di Telkom. Jadi kalau kita lihat pengendali di Telkom sendiri kebanyakan proporsinya oleh investor asing. Jika investor asing banyak jualan, maka potensi rebound Telkom juga akan cenderung terbatas. Kira-kira begitu.
Lalu berikutnya dari Jasa Marga ya. Jasa Marga, oke. Ini kalau untuk rebound saya rasa masih belum ya, karena ini belum menemukan area supportnya. Masih cenderung wait and see. Kita lihat level support berikutnya di level 4000 ya. Level psikologi support di level 4000. Jadi boleh nanti dilihat di level itu. Di level 4000 ya penentuannya. Jadi hati-hati jika dia tembus di bawah level 4000. SMGR, SMGR ada potensi untuk rebound jika dia telah menyentuh level 9200 ya. Karena ini jika kita pakai Bollinger Band, dia belum menyentuh area bawah dan dia juga uh, telah turun di bawah level terendah sebelumnya ya, di level harga 9300. Jadi untuk SMGR kembali lagi 9200 jika dia ingin rebound. Lalu Bapak Angga, untuk Elsa dan Waskita. Untuk Elsa ini lebih ke arah tipikal saham yang musiman ya, jika dia minyak itu lagi bermain, berpotensi untuk naik. Dan untuk Elsa, kami lihat untuk potensinya ke kisaran level 243, 242, dan level support di level 226. Jadi kira-kira begitu untuk Elsa. Karena masih on track, kami rasa masih boleh di hold. Dan Waskita ini juga masih di area support ya. Masih di hold, namun hati-hati jika telah berada di level di bawah 700. Lalu Ibu Christine, PTPP. Oke, untuk PTPP sendiri ini sudah cukup tinggi. Kita lihat ke belakang, ini gap-nya sudah tersentuh ya pada hari tanggal 23 kemarin. Jadi mungkin potensi kenaikan di level 1100 saja. Namun setelah kami lihat-lihat, setelah dia menutup gap, ada potensi koreksi terlebih dahulu. Potensi koreksi kemungkinan ke level harga 1000 sampai 1010. Dan untuk potensi kenaikan tadi di level 1100. Jadi memang kenaikan sudah mulai terbatas dan terbukanya koreksi karena dari sisi indikator juga berkata demikian. Sudah di area overbought ya. Dan kita lihat IHSG nampaknya melawan bursa global ya. IHSG pada beberapa menit awal berhasil naik 0,35% dengan dipicu oleh saham pertambangan ya. MDKA naik 4%. XL juga naik XL 2800. Teman koreksi lagi. Ya, market akan sangat fluktuatif di 1 jam pertama ya. Dan ICBP juga ternyata berhasil rebound. Jasa Marga kita lihat hari ini belum mampu rebound ya. Meskipun sempat dibuka positif tadi. Dan Telkom juga hari ini di menit-menit awal sedikit rebound, tertahan di bawah 3050. Dan tadi saya sampaikan boleh untuk spekulatif ya. Jika sudah untung boleh dijual, tidak apa-apa, amankan profit. Jika tadi sempat beli sudah untung. Karena kita lihat ini 150, 151, dia ini cenderung tebal di 152 ya, di overnya, dan di bidnya tebal di level 145. Jadi kita tinggal lihat apakah orang-orang berhasil hajar kanan ya. Wow, cukup bisa juga, 153 tembus, 152. Boleh disesuaikan kembali trading plan untuk Jika sudah profit, oke untuk lepaskan saja. Dan Ibu Velby, antara ini dan INTP mana lebih baik? Kita lihat secara teknikal. Ini INTP.
Kami lebih suka sebetulnya untuk INTP ya, karena dari ini sendiri sudah cukup tinggi dari harganya. Ya, dan Indi juga dari laporan keuangannya terakhir, dari laba bersihnya juga cenderung negatif. Ya, kira-kira begitu. Kami lebih menarik untuk INTP. Lalu Ibu Felby juga untuk BJTM ya, jika untuk investasi. BJTM support sekarang di level 520 ya, dengan resisten di level 565, dan BJTM sendiri untuk investasi terkenal di dividen yield yang cukup besar ya. Dan ITMG sudah naik 2%. Oke, untuk ITMG sendiri support di level harga 7.600 dengan resisten di level 8.000 sekarang ya. Jadi boleh diperhatikan 7.600 sebagai support. Lalu Bapak Yusril untuk ASA ya. Oke, ASA. ASA kami lebih suka masuk di level 510 dengan target harga 545. Jadi memang sudah cukup tipis juga dengan stop loss di bawah di kisaran level 490. Lalu INKP dan Tekim. Untuk INKP hari ini rebound, kita lihat resisten di level 8.000, support di level 7.400. Tekim juga sudah mulai terbatas pergerakannya. Level support di level 6.750, resisten di level 7.200 ya untuk Tekim. Lalu tadi CBP dan Indofood hari ini rebound, kami lebih suka kita masuk di level 9.200 tadi ya. 9.200 masuk, keluar di level 9.400. Untuk TP1 dan TP2 di level 9650. Oke, dan Indofood oke, nge-lag. Oke, Indofood ya rebound juga mirip. Kita target harga di level 6.600 ya, TP1 dan TP2 di level 6750. Indofood boleh masuk di kisaran level 6.500 ya. Itu masih boleh 6.500. Dan Soci. Oke, untuk Soci ya, keputusan untuk Soci kemarin kalau dia tipikalnya tinggi seperti ini ya, apa sih dia tinggi seperti ini, itu boleh langsung jual karena untuk hari kedepannya potensi untuk drop ya. Seperti saat ini Soci cenderung drop. Yang sudah profit boleh amankan terlebih dahulu. Dan kita lihat tadi SMBR Nickel dan kawan-kawannya. Oke, kembali melanjutkan penurunan SMBR, Nickel berhasil rebound. KF Enough pergerakannya cenderung turun, KF Enough juga demikian. Lalu Betus Pegas ya. Oke, Pegas ini cenderung hold saja. Jika mau masuk, kami lebih suka di level 1160 sampai 1180. Jadi kita agak konservatif di bawah. Dan Kalbe Pharma, untuk Kalbe sendiri hari ini rebound, boleh nanti buy on weakness di level 1520. 1520 masuk dan keluar di level 1620. Lalu BBRI, untuk Bank BRI sendiri cenderung sideways saja. Belum ada banyak pergerakan. Dan kita lihat ini 3.200 sebagai resisten, support di level 3.050 ya, 3.030 kira-kira. Harga cenderung akan bergerak di range tersebut, 3.030 sampai 3.200. Jadi akan cukup sempit juga.
Dan berikutnya untuk ya selamat pagi juga Bapak Arif, kita review LSIP ya. Oke, LSIP hari ini bagi dividen, namun dia harganya juga tidak langsung drop karena dari CPO juga masih dalam fase uptrend dia ya dalam kuartal kedua ini. Kira-kira hingga bulan Agustus September harga CPO masih naik ya. Jadi keputusan masih boleh di hold untuk LSIP. Dan ternyata LSIP telah melewati dari target analis kami ya, 905. Sudah melewati targetnya. Dan kalau dari teknikal, ini potensi berikutnya di level 1060 ya. Jadi masih boleh di hold yang sudah punya sahamnya, 1060 berikutnya masih boleh di hold. Dan Bapak Bismi untuk Antam ya. Untuk Antam sendiri hari ini rebound, kami lebih suka kita manfaatkan MA5 sebagai entry point sekaligus support. Boleh masuk kisaran level 680 sampai 690 untuk Antam. Dengan target harga sekarang akan cenderung konsolidasi ya di level 720. Target harga terdekat 720. Jika berhasil tembus, target harga berikutnya 750. Jadi perlu diperhatikan 720 tersebut. Dari Telkom sudah, cenderung 1050 sebagai support, 3050 sebagai support ya, sebagai resisten ya. Dan Bapak Egi untuk EKAT ya, untuk EKAT sendiri, wow, sudah drop 3 hari beruntun, ini potensi, karena dari volume, nah ini volume penjualan cukup tinggi ya, dibandingkan pada saat dia rally beberapa hari sebelumnya. MACD dan stokastik pun dia cenderung turun ya, cenderung dead cross, jadi untuk EKAT kita masih wait and see, jangan buka posisi terlebih dahulu. Oke, lalu untuk Bapak William, terima kasih Pak atas perhatiannya. Kami akan bantu kembali review dengan tim terkait ya untuk beberapa data fundamental. Akan kami update juga, kemarin kami sudah update, namun nampaknya ada yang terlewat ya. Terima kasih Pak William. Lalu Turi. Oke, untuk Turi sendiri ini pergerakannya sangat fluktuatif ya, dari volume cukup tipis. Jadi kami cenderung kurang suka untuk saham-saham yang volume tipis seperti ini ya. Kami cenderung tidak menyarankan untuk masuk ya, karena hati-hati nanti bid offer-nya tipis, kita kesulitan buat jual. Dan BTPS, ya kalau saya lihat tuh BTPS sendiri, pernah saya review waktu itu, untuk pengendalinya masih juga asing dan nampaknya juga sudah banyak yang exit ya untuk BTPS ya. Dan Pegas juga untuk kepemilikan juga masih dikuasai oleh asing juga dari broker asing ya yang masuk, karena kami lihat inflow-nya juga cukup signifikan untuk Pegas. Makanya pada saat kemarin bagi dividen dia tidak cenderung turun lebih dalam ya karena asing menahan dia. Dan dari laporan keuangan juga dari Q1 dia di atas ekspektasi ya. Jadi masih oke dia efisiensinya. Dan Pura, untuk Pura saham third liner ya. Oke.
Ini saham yang tipikalnya dia volume cukup tipis dan fluktuatif. Hati-hati jika dibanting. Dan sekarang level support di level harga 125 ya. Lagi konsolidasi 125 support pertama dan support kedua di level 118. Dengan target harga untuk Pura sendiri di level 135. Dan Ibu Melinda, untuk Inaf ya. Inaf tadi sudah, kami kurang merekomendasikan karena ini sangat fluktuatif. TPIA itu laporan keuangan baru keluar, dia di kuartal kedua rugi, jadi masih belum oke. Dari chart juga demikian, MACD dan stokastik sudah cenderung dead cross ya. Lalu Bank Mandiri, untuk Bank Mandiri juga sudah di puncaknya ya, cenderung wait and see. Tadi Bapak Angga, LSIP sudah, ini masih boleh di hold saja. Target harga terdekat tadi sudah disebutkan ya, boleh diperhatikan di level tersebut. Namun sekarang sudah konsolidasi di level 1025 sebagai resistennya. Namun jika dirasa sudah profit cukup banyak, boleh dilepas terlebih dahulu, tidak apa-apa, taking profit. Dan BNGA, untuk BNGA sendiri masih konsolidasi di area support MA20. 770 sebagai support, jadi ini masih boleh di hold. Target harga kita bisa sampaikan di level 820. Tadi Ibu Jessica, tadi Friend sudah ya. Friend hari ini kembali naik cukup signifikan. Oke, untuk Friend ya, tadi sudah kami sampaikan, jika sudah profit 2-3%, 3-4% boleh taking profit. Karena jika saham yang awalnya sudah arah seperti ini, besoknya ada kemungkinan bukan arah, ada kemungkinan naik cukup signifikan kembali jika dia arah. Jadi dia sudah menikmati profit, ini boleh jualan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Dan IHSG kembali bermanuver lagi hari ini, setelah tadi naik 4%, sekarang dia cuma naik 0,01%. Wow. Dengan asing masih net sell 12,54 miliar. Diri tadi sudah mulai mentok, ya, mulai mentok di atas. Support di level 5.500 ya. Masih wait and see terlebih dahulu. Dan HKMU. Oke, untuk HKMU ini kita bisa katakan saham yang cukup fluktuatif ya. Dari sisi volume kemarin tiba-tiba tebal, sementara sebelum-sebelumnya cenderung tipis seperti ini ya. Jadi ya ini lebih ke arah tipikal trending harian. Namun harus diperhatikan untuk volume dia tipis, jadi hati-hati bid over kalau dia tiba-tiba langsung hilang bidnya atau overnya. Jadi hati-hati, berbahaya juga. Kira-kira begitu untuk KMU. Kami, kalau saya pribadi sebagai trader yang agak konservatif, cenderung tidak menyukai saham-saham yang berada di bawah harga 100 ya, karena pergerakannya seringkali sangat fluktuatif. Jadi ya harus banyak di depan layar itu untuk saham-saham seperti itu. Jadi kalau saya pribadi tidak menganjurkan. Oke, dan Ultra Jaya ya, Ultra Jaya kita lihat, oke, pergerakannya cenderung tipis-tipis saja. Nampaknya partisipasi publik di saham ini juga kurang begitu banyak. Namun dari fundamental Ultra Jaya sendiri juga dengan PI 10,6, dia rutin bagi dividen.
Dan juga dari ROE dia 29% ya. Jadi untuk investasi, ini untuk investasi jangka panjang. Namun untuk trading, karena dia volumenya juga tidak begitu tinggi, tidak begitu liquid kasarannya, jadi dari bid offer-nya juga cenderung tipis ya. Jadi kalau untuk trading kurang cocok, sementara untuk investasi Ultra Jaya itu masih boleh. Jadi untuk Ultra Jaya trading, kalau menurut kami kurang oke karena volumenya tipis. Ya, dan hari ini ternyata IHSG merah kembali 0,03%. Dan waskita tadi ya sudah diperingatkan, hati-hati jika di 700 sudah tembus jauh ya. Jadi semoga tadi yang menanyakan waskita sudah cut loss jika dia di bawah level 700 tadi ya, 695. Dan Astra sendiri sedang mencoba bertahan di area support ya. Support psikologis 5.000 dan support berikutnya di level harga 4.800. Jadi diperhatikan sekarang di level harga 5.000 ya sebagai supportnya. Dengan potensi rebound ada kemungkinan ke level harga 5.200 untuk Astra. Jika dia mampu bertahan di level 5.000. Namun jika dia tidak mampu bertahan, ini MACD sudah di atas. Jadi hati-hati, jangka menengah berpotensi untuk turun dan ke level support berikutnya di level 4.800. Kira-kira begitu Pak Wisma. Semoga bisa membantu. Dan nampaknya pertanyaan Bapak Wisber Louis menjadi penutup dari sesi webinar kita pada pagi hari ini. Tidak ada pertanyaan yang ada lagi ya. Semoga webinar kami bermanfaat pada pagi hari ini dan mampu menjadi dasar pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk trading ya. Terima kasih atas waktunya. Kami undur diri terlebih dahulu dan salam cuan.